Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah. Bersama saya, Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani hak hamatsah yang diejak dalam huruf Ibrani Ket, Gimel dibaca hak, selanjutnya He, Mem, Sadi, He dibaca hamatsah. Hak hari raya dan hamatsah roti tak beragi diterjemahkan sebagai hari raya roti tak beragi. Hak hamatsah, hari raya roti tak beragi. Dalam urutan hari raya dalam Imamat pasal 23, Hari Raya Roti Tidak Beragi merupakan hari raya kedua sesudah Pesak atau Passover. Kita tahu dalam Imamat 23 Tuhan menetapkan 7 hari raya tahunan yang semuanya akan kita bahas dalam program Tekiyah pada saatnya. Dalam hubungan dengan hari raya Roti Tidak Beragi atau Hak Hamatsah, Tuhan berfirman, pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, Mikra Kodes. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat pasal 23 ayat 6 dan 7. Hari raya roti tidak beragi dirayakan tanggal 15 Nisan, sesudah matahari terbenam jam 6 petang. Hari Ibrani dimulai dari petang hari, bukan dari tengah malam seperti kalender Gregorian. Adonai memerintahkan umatnya makan roti tidak beragi atau matzah selama 7 hari. Karena panjangnya hari raya ini, seringkali masa raya Pesak juga disebut dengan hari raya roti tidak beragi, seperti yang kita baca dalam Besorah atau Injil. Hari Raya Roti Tidak Beragi merupakan hari raya yang kaya makna. Sama seperti Pesak, di sini pun kita akan meninjau 3 aspek yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Hamatsah sebagai pengalaman Israel. Yang kedua, Hari Roti Tidak Beragi sebagai pengalaman Mesias. Dan yang ketiga, Hari Raya Roti Tidak Beragi sebagai pengalaman orang percaya. Kita mulai dari yang pertama, Hari Raya Roti Tidak Beragi sebagai pengalaman Israel. Setelah menyembelih anak domba pada tanggal 14 Nisan sore dan membubuhkan darahnya pada ambang pintu rumah masing-masing, petang itu keluarga-keluarga Israel memakan daging domba beserta roti tidak beragi atau Ibraninya matzah dan sayur pahit, bahasa Ibraninya maror, dan dalam keadaan bergegas
untuk pergi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saat mereka makan petang itu, tanggal dalam kalender Ibrani sudah berubah dari 14 Nisan menjadi 15 Nisan. Inilah jamuan seder Pesak pertama yang diselenggarakan pada hari raya roti tidak beragi yang pertama di Mesir. Jadi Hak Hamatsah pertama dilakukan di Mesir dan disebut dengan istilah seder Pesak. Seder berarti urutan, tata cara, liturgi dalam suatu ibadah. Itu boleh dipadankan dengan liturgi, artinya tata cara yang diikuti. Pada Pesak pertama, bangsa Israel menjalankannya dalam keadaan siap meninggalkan Mesir setiap saat. Namun, setelah mereka keluar dari Mesir, dan bangsa Israel menjalankan lagi jamuan Pesak, maka mereka boleh melakukannya dalam keadaan bersandar, atau setengah berbaring, santai, seperti layaknya orang merdeka. Hari Raya Roti Tidak Beragi disiapkan dengan membuang segala ragi, dalam bahasa Ibraninya seor, yeast, dalam bahasa Inggris, yang ada di dalam rumah. Jadi semua ragi yang dalam rumah itu harus dibuang, harus disingkirkan. Ini termasuk yang ada di dalam kue dan roti. Ini sesuai dengan Keluaran 12 ayat 15. Untuk hari raya ini, orang Israel melakukan pembersihan rumah dari makanan dengan unsur ragi setiap tahun yang disebut dengan Bedikat Hames. Sejak tanggal 14 sampai 21 Nisan, semua makanan beragi harus disingkirkan dari rumah tangga Israel. Dan dalam periode itu mereka hanya memakan roti tak beragi atau matzah. Mengapa demikian? Karena roti yang beragi atau ragi merupakan simbolisme atau lambang dari dosa. Tuhan memerintahkan agar tata cara ini tetap dipelihara sekalipun mereka telah memasuki tanah perjanjian. Aspek yang kedua yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi sebagai pengalaman Mesias. Yesua, Sang Mesias, menyebut dirinya roti kehidupan, Yohanes 6 ayat 35. Dan roti yang turun dari surga, Yohanes 6 ayat 51. Ia dilahirkan di Bethlehem, yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti. Ia kerap memakai roti untuk melambangkan dirinya. Tetapi ia tidak berdosa, bukan saja karena ia berasal dari surga, tetapi juga karena ia tidak pernah melanggar Torah yang diturunkan di Sinai. Akibatnya, gambaran yang tepat untuk dirinya dapat ditambah. Bukan saja roti, tetapi roti yang tidak beragi. Ragi dalam kitab suci merujuk kepada dosa. Jadi tanpa ragi berarti tanpa dosa. Tanpa ragi artinya murni, tanpa dosa. Roti berkaitan dengan gandum. Yesua juga menyebut dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, supaya ia menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Ini adalah nubuat perihal dirinya sendiri. Setelah ia mati disalib pada hari raya Pesak, maka bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, tubuh Yesua juga dikuburkan sebelum jam 6 petang hari itu. Sehingga ketika hari raya Roti Tidak Beragi tiba, tubuhnya sudah berkalang tanah, mati seperti biji gandum. Tetapi hal ini terjadi agar gandum itu berbuah banyak. Muncul tanaman gandum yang baru yang menghasilkan bulir-bulir gandum yang lebih banyak lagi. Dalam jamuan seder Pesak, matzah atau roti tak beragi merupakan unsur pokok jamuan dan dimakan dalam 4 kesempatan yang terpisah. Jadi 4 kali dimakan. Matzah adalah roti tak beragi yang terlihat memiliki bilur-bilur dan berlubang-lubang. Bukan sekedar roti ataupun wafer yang biasa dipakai dalam perjamuan kudus. Jadi bentuknya berbeda. Bentuk matzah mengingatkan kita kepada nubuat Nabi Yesaya tentang Mesias. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Pada jamuan seder terakhir ini, Yesua memegang matzah, roti tak beragi yang berbilur dan berlubang-lubang, serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lukas 22 ayat 19. Dengan berkata demikian, sesungguhnya ia bernubuat tentang dirinya sendiri. Tubuhnya akan dicambuk sehingga berbilur, dan ditikam sehingga berlubang. Tepat seperti roti tak beragi matzah. Jadi ketika Yesua memegang roti tidak beragi matzah, seraya berkata, "Inilah tubuhku," sesungguhnya yang dimaksudnya adalah unsur roti tidak beragi yang melambangkan bahwa ia tidak berdosa, ia murni. Dan bentuknya yang berbilur dan berlubang yang melambangkan tubuhnya, yang akan berbilur oleh cambuk dan berlubang oleh paku dan tombak dalam waktu 24 jam ke depan. Di lingkungan orang Yahudi, ungkapan ini tidak dipahami seakan-akan roti matzah sudah menjadi daging Yesua secara jasmani, seperti yang terdapat di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Dengan mengatakan demikian, Yesua menunjukkan bahwa dia memenuhi lambang pokok dari jamuan seder Pesak, dan karena itu ia adalah tokoh yang dinubuatkan dalam perayaan Hak Hamatzah atau roti tidak beragi. Yang ketiga, aspek ketiga, hari raya roti tidak beragi sebagai pengalaman orang percaya. Sebagai pengikut Yesua, orang percaya juga wajib mengikuti teladan rohani Yesua, Sang Mesias. Yesua berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Yohanes 6 ayat 54 dan 55. Firman ini mempunyai arti simbolik yang menunjuk kepada perjamuan seder Pesak. Dalam jamuan seder Pesak, orang-orang percaya secara simbolik seakan-akan bertindak memakan tubuh dan meminum darah Yesua. Ini tentunya bukan bermakna literal, tetapi sebagai metafora atau kiasan. Karena Tuhan sendiri melarang memakan atau meminum darah di dalam Imamat 6 ayat 26. Karena itu, memakan tubuh dan meminum darah sebagai kiasan berarti menerima atau menyerap keseluruhan keberadaan dan hidup Mesias dalam hati kita. Kita menerima Mesias dan ajarannya dalam hati kita. Ungkapan roti hidup dan roti yang turun dari surga sesungguhnya menyatakan bahwa Yesua sebagai firman Tuhan. Jadi Yesua sebagai firman, dan firman itu adalah makanan bagi roh kita, seperti roti bagi tubuh kita. Hanya orang yang menerima firman Tuhan, yaitu Yesua, yang akan disebut anak-anak Tuhan dan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12 dan Yohanes 3 ayat 16. Jadi dengan makan dan minum itu, Yesua memaksudkan bahwa kita menerima dia sebagai firman Tuhan yang turun dari surga. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Agar kita bertindak dan berperilaku seperti dia dalam keseluruhan hidup kita. Ucapan Yesua di atas sering ditafsirkan sebagai dasar Alkitabiah untuk membenarkan bahwa roti perjamuan telah sungguh-sungguh berubah menjadi daging Yesua atau menjadi daging Yesus. Kalau memang demikian cara menafsirnya, maka ketika Yesua berkata, "Akulah pintu," apakah Yesua? Ya, "Akulah pintu" itu tertulis dalam Yohanes 10 ayat 9. Apakah Yesua telah berubah menjadi daun pintu
ketika ia mengatakan demikian? Tentu tidak. Jadi saat ia mengangkat matzah, roti tidak beragi, dan berkata, inilah tubuhku. Yang dimaksud oleh Yesua adalah tubuhnya akan mengambil bentuk roti matzah yang berbilur dan berlubang. Dan bukan matzah telah berubah menjadi dagingnya. Pemahaman bahwa roti sudah menjadi daging sesungguhnya dapat ditelusur kembali pada ungkapan yang ada di dalam agama Mitras, agama penduduk Romawi kuno yang konteksnya berbeda dari pengajaran Yesua dan rasul-rasulnya yang semuanya adalah orang Yahudi. Kalau Yesua merupakan roti tak beragi, maka dengan memakannya kita pun akan mempunyai sifat roti tak beragi, yaitu kehidupan yang terpisah dari dosa. Karena ragi menyatakan dosa. Kalau dia adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun perlu mengalami menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati terhadap kehidupan yang lama, terhadap kehidupan yang berdosa. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Karena itu marilah kita memelihara hari raya, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus jelas melihat kehidupan orang percaya sebagai roti tak beragi. Ragi harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan orang percaya. Ragi yang harus dibuang itu adalah suatu kehidupan yang terpisah dan jauh dari kehidupan lama, jauh dari keburukan dan kejahatan. Ragi, yaitu dosa, harus dibuang, yaitu kedukunan, penyembahan roh nenek moyang, upacara adat yang okultis, perselingkuhan, percabulan, pornografi, ketamakan, iri hati, sakit hati, dendam, dusta, kesombongan, dan sebagainya. Dalam tradisi Yahudi, ragi yang disingkirkan dari rumah itu dibakar habis dengan api. Tetapi bagaimana dengan ragi yang berupa sifat buruk? Kita tidak bisa membakarnya. Sifat-sifat buruk seperti malas, dusta, dendam, dan sebagainya yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Untuk membantu kita semua sifat buruk tersebut dapat ditulis pada secari kertas yang kemudian dibakar dengan satu tekad. Sifat buruk itu tidak boleh kembali ke dalam kehidupan aku, dalam kehidupan saudara dan saya. Tentu saja kita tetap bersandar pada kekuatan Roh Kudus untuk menjauhi sifat-sifat itu. Kebiasaan membersihkan rumah setahun sekali dari benda-benda yang tidak diinginkan, yaitu bedikat hames, merupakan hal yang dapat juga diterapkan di dalam rumah tangga Kristen, rumah tangga orang percaya. Karena sering tanpa disadari kita membiarkan benda-benda yang tidak sesuai dengan iman kita bersarang di rumah kita. Baik juga setiap menjelang Pesak atau Paskah, kita memeriksa dapur, kamar belajar, ruang kegiatan, kamar tidur, garasi, dan gudang kalau-kalau ada gambar-gambar tidak senonoh, buku atau cenderamata yang memuliakan ilah-ilah lain. Benda-benda yang dimaksudkan itu mempunyai kekuatan gaib atau juga jimat. Semuanya itu harus disingkirkan dengan jalan dibakar setelah disangkali kekuatannya lebih dahulu di dalam doa, di dalam nama Yesua HaMasiah. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat GKMI dilakukan secara live streaming di YouTube. Saudara yang mau mendengar khotbah Parasat Shemini dari Kitab Imamat pasal 9 sampai pasal 11 pada hari Sabtu ini menghubungi 0812 9053 5352
0812-9053-5352 untuk mendapatkan linknya. Menyongsong hari-hari raya Alkitabiah yang secara historis juga dirayakan oleh Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus di sepanjang hidupnya, milikilah kalender Ibrani yang disandingkan dengan kalender internasional, dilengkapi foto-foto pelaksanaan hari raya Alkitabiah di Indonesia dan daftar bacaan Alkitab sepanjang tahun. Hubungi 0813 813 17440. 0813-813-17440. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah mendukung program radio ini. Yeshua HaMasiah memberkati dengan segala kelimpahannya. Dan sesudah narasi ini, kita akan mendengarkan lagu rohani berjudul The Blood Never Lose Its Power. Darahnya tidak pernah kehilangan kuasa oleh Candy Staton. Darah yang dicurahkan Yesus di Kalvari, darah yang memberi kekuatan bagiku dari hari ke hari tidak pernah hilang kuasanya. It reaches the highest mountain. Ia lebih tinggi dari puncak gunung yang tertinggi. Ia melampaui segala hikmat manusia yang manapun. It flows to the lowest valley. Mengalir ke lembah yang paling dalam. Ia menghapus segala dosa yang paling kelam sekalipun. Darah yang memberi kekuatan bagiku dari hari ke hari tidak pernah hilang kuasanya. Nabi Yesaya menubuatkan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Rasul Yohanes mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Mesias Yeshua berkata, datanglah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati saudara. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It soothes my doubt.